Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para jamaah, khususnya jamaah kajian tafsir Masjid Darut Taqwa, dan juga seluruh pemirsa dimanapun antum berada, dimanapun anda bisa menyimak kami ngaji bersama, ya, dimana pertemuan ini atas izin Allah mudah-mudahan disertai dengan hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap semangat, semoga tetap sehat, dan insya Allah mudah-mudahan Allah secepatnya menghilangkan virus corona ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya, jamaah kita, keluarga kita senantiasa diberikan hidup yang bahagia dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita dengan syariatnya, dengan Al-Qur'anul Karim, dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikutinya, ya, dan bisa bersama-sama beliau masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, kita kemarin sudah mengakhiri surah Al-A'raf ya Pak Hayat ya. Jadi kemarin surah Al-A'raf sudah terakhir, di mana surah Al-A'raf ini yang artinya tempat tertinggi sudah kita kaji sampai di ayat 206. Subhanallah. Ini termasuk jenis surah At-Tiwal, di mana surah ini karena memiliki ayat yang panjang-panjang dan lebih dari 200 ayat. Adapun kesimpulan dari surah Al-A'raf jamaah sekalian yaitu tentang keimanan, ya, yang begitu mendalam tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilarangnya kita berbuat musyrik, ya, menyekutukan Allah baik dengan alasan apapun juga. Hati-hati sekali. Di dalamnya juga ada hukum-hukum, ya, baik itu perintah maupun larangan, ya, kewajiban maupun haram, hak dan batil, semuanya dijelaskan. Termasuk juga ada kisah-kisah para nabi tertentu, ya, termasuk juga pertarungan antara Nabi Adam dan iblis, di sana juga dijelaskan. Ada juga kisah Nabi Nuh, tentang ujian Nabi Nuh dan azab bagi kaum kafir yang menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Termasuk juga Nabi Soleh, Nabi Syuaib, ya, serta kaum-kaum mereka. Yang tidak kalah hebohnya adalah perseteruan antara Nabi Musa bersama dengan Raja Fir'aun, ya, yang berakhir dengan kematian Fir'aun di Laut Merah. Itu sekalian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, termasuk di situ juga ternyata ada beberapa adab-adab di dalam surah Al-A'raf itu. Adab sopan santun, perilaku-perilaku keseharian kita, ya, yang setiap perilaku kita ini ternyata tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi illa ladahi raqibun atid, ya, ada raqib dan atid, ada malaikat-malaikat yang selalu mengawasi kita. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, selanjutnya kita masuk ke surah Al-Anfal. Subhanallah, ya. Surah Al-Anfal, surah yang artinya adalah Al-Ghanimah, ya.
Al-ghanimah itu harta jaraan, rampasan perang. Ya, surat ini termasuk surat Madaniyah, surat yang diturunkan di kota Madinah, atau surat yang turun setelah hijrah. Jadi surah Madaniyah itu bukan hanya surah setelah hanya di Madinah saja, bisa jadi di tempat lain, tapi turunnya setelah beliau hijrah ke Madinah. Adapun ayatnya terdiri dari 75 ayat, pas persis dengan kemerdekaan kita yang ke-75 ya Pak ya. Ya Pak Yanto ya. Yang ke-75 yang logonya sempat menghebohkan kaum muslimin yang jeli ya terhadap moto yang dilambangkan dalam bentuk logo. Ya, di situ ada bentuk logonya ciri khas agama tertentu. Yang jelas bukan agama Islam. ya, sempat ada beberapa saudara kita yang mengajukan keberatan, tapi setelah itu dijelaskan oleh pemerintah bahwa maksudnya logo itu adalah untuk meningkatkan semangat ketangguhan di masa pandemi corona dan sebagainya. Wallahu alam ya. Kalau sampai ada maksud-maksud tertentu, mudah-mudahan Allah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga perusahaan BUMN yang motonya juga hampir mirip dengan apa itu jargonnya dan kalimat-kalimat yang sehari-hari dibaca oleh mereka. Ya, hanya L-nya diganti R. Ya, mungkin jenengan perso ya Pak ya. Ya Allah, Pak Onur Pak tahu ya Pak itu ya. Ada perusahaan itu. Jadi nggak usah saya sebutkan, nanti disangka saya tidak menjaga kerukunan. Jadi tetap umat Islam ya, umat yang senantiasa menjadi teladan di dalam menjaga kerukunan, perdamaian, kebersamaan ya. Dan mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini benar-benar bisa mengemban amanah rakyat dengan sebaik-baiknya, dan didoakan saja mudah-mudahan para pemerintah kita di hari kemerdekaan Republik Indonesia ini diberikan amanah, diberikan apa itu kesehatan, okay? Kemampuan. Memang memimpin bangsa itu ya nggak mudah ya Pak ya. Ini iso ngomong tok, dadi RT RW ini durung karuan iso amanah. Ya, jadi didoakan saja mudah-mudahan yang terbaik oleh Allah diberikan untuk bangsa dan negara kita tercinta ini ya. Amin ya rabbal alamin. Itu di antara surah Al-Anfal ini asbabun nuzulnya adalah ketika terjadi perang Badar, di mana peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin ya, kaum muslimin. Itu juga berkat pertolongan Allah. Jadi secara logika memang tidak masuk akal ya, 1000-an pasukan muslim melawan 3.000 lebih ya, bahkan ada yang mengatakan sampai 300 ribu ya pasukan kaum kafir, dan ternyata dimenangkan oleh kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan di dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahil fath ya, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu melihat banyak orang yang masuk Islam berbondong-bondong ya, hijrah ke Madinah dan seterusnya. Nah, maka Rasulullah diperintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah ya, berzikirlah, beribadahlah, isilah kebangsaan kemenangan ini dengan beraktivitas yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih juga artinya sucikan diri kita dari sifat-sifat kafir, musyrik, munafik, termasuk juga sifat-sifat penjajah, kolonialisme menuju ke tingkat nasionalisme ya. Itu wastaghfirhu artinya mohon ampun kepada Allah. Artinya mohonkan ampun, doakan para pahlawan yang telah mendahului kita. Dengan gigih mereka berjuang demi bangsa dan negara kita. Masya Allah ya. Mudah-mudahan amal-amal soleh mereka diterima oleh Allah, dijadikan mereka menjadi syuhada solehin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena nanti di malam tirakatan kita tidak boleh ya Pak ya. Tidak boleh tirakatan. Jadi ini sekaligus renungan tirakatan jamaah sekalian, agar kita senantiasa mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan cara mengisi kemerdekaan ini dengan beribadah kepada Allah, beraktivitas yang diridai Allah, dan juga mohon ampun kepada Allah, mohonkan ampun, doakan para pahlawan, dan juga kita saling introspeksi, saling mengingatkan, saling mendoakan, dan juga saling berbagi, sharing
ya, bukan saling membenci, saling menghujat. Jadi kadang-kadang sekarang ini banyak Pak panggilan-panggilan tertentu. Yang blok sana panggilannya ini, yang blok sini panggilannya itu ada Pak ya. Jadi macam-macam. Ini nauzubillah ya. Karena nanti walaupun itu berupa tulisan akan ada pertanggungjawabannya. Kampret lah, sing kodok lah, sing apa, nauzubillah ya. Monggo kita jaga salamatul insan fi hifdzil lisan ya. Lisanul maqal maupun lisanul qalam ya. Lisan yang dari lisan ucapan maupun yang dari qalam pulpen tulisan. Ya seperti itu. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi dari asbabun nuzulnya surah Al-Anfal. Jadi Al-Anfal itu jadi setelah menang perang Badar itu jamaah sekalian, ternyata kaum muslimin terbuai dengan banyaknya harta orang kafir. Jadi menurut aturan perang itu kalau sudah menang, itu mereka yang menang berhak untuk mengambil harta rampasan. Baik berupa benda, ya, harta, ya, kendaraan misalnya, ya, maupun bahkan bisa mengambil, memboyong mungkin keluarganya, bahkan istrinya atau budaknya gitu ya. Disitulah maka terjadi suatu ngapunten ya, ambisi-ambisi tertentu dari para sahabat ya. Ini sifat manusiawi. Jadi manusia itu ketika mau berperang, mau sulit, ternyata hanya sedikit. Jadi setelah waktu itu kan mau berangkat perang kan terjadi juga yang mundur kan. Jadi kelompoknya Abu Sufyan itu yang munafikun itu, sehingga tinggal sedikit pasukannya Rasulullah. Tapi bismillah dengan kambing fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biiznillah. Ternyata dengan jimat itu ya Rasulullah termotivasi dengan para sahabat. Banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak biiznillah dengan izin Allah. Nah, ternyata setelah perang selesai ya, banyaklah ini para sahabat yang punya orientasi-orientasi tertentu, motivasi-motivasi yang lain ya. Ono sing kepengin menjarah kudanya, ontahnya dan sebagainya ya, budaknya, macam-macam pokoknya. Nah ini kemudian ada bahkan yang sampai bertanya kepada siapa itu, Ibnu Abbas itu, sampai Ibnu Abbas ngamuk itu karena pertanyaannya seorang sahabat ini kepingin supaya memiliki kuda itu, sampai bertanya berkali-kali ya, termasuk sahabat Umar itu juga pernah itu sampai dilempari orang yang tanya itu karena tanyanya berkali-kali. Jadi ini juga gambaran kepada kita, kadang-kadang orang itu kalau bertanya kepada kita tanyanya bukan hanya sekali dua kali ya, sehingga membuat kita jengkel ya. Contohlah Google Map itu, tanya Pak Ahya itu ya, kalau ada namanya Google Map itu, kita yang salah, Google Map tetap ngomong ya, tetap dikasih jalan aja, sampai kadang-kadang keliru ke kuburan tahu-tahu tembus di pinggir pantai, itu ada yang seperti itu ya. Ini jadi ternyata disinilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perebutan harta ghanimah itu, harta jarahan itu ya, maka kemudian turun surah Al-Anfal ayat yang pertama. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasuli fattaqullaha wa aslihu dzalikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Yas'alunaka, mereka sahabatmu wahai Muhammad bertanya kepadamu tentang apa? Anil anfal, tentang ghanimah, tentang harta benda rampasan perang. Jadi harta rampasan itu ada dua jenis Pak. Ada ghanimah, ini mana Al-Anfal. Ghanimah itu harta jarahan hasil dari peperangan. Tapi Rasulullah juga berhak untuk yang namanya fai. Fai itu mengambil harta benda jarahan tapi tidak melalui peperangan. Ya, makanya wong Jawa nek muni iki tak peke ya. Nah, tak peke itu ternyata dari bahasa fai. Fai atau fa ya, itu
perampasan harta dari orang kafir tanpa melalui peperangan. Jadi Rasulullah punya hak seperti itu. Ya, dalam konteks-konteks tertentu, dalam aturan-aturan tertentu. Itu seperti itu. Qulil anfal, mereka menyatakan, menanyakan bagaimana tentang kepemilikan harta jarahan ini, maka katakan wahai Nabi Muhammad, al-anfal utawi harta benda jarahan ghanimah itu lillahi war rasul. Nah, wis. Dadi wis dibagi do rebutan gitu. Nah, akhirnya katakan Muhammad bahwa harta ghanimah itu milik Allah dan Rasulnya. Wis. Mentok nih wis ngono. Iya toh. Jadi contoh misalnya kalau Pak Raufun berapa putranya Pak? Pak Aunur. 4 ya. Nah, misalnya putranya Pak Aunur ini ada 4. Itu biasanya kan rebutan Pak. Mainan misalnya, wah iki tak akhirnya gegeran. Setelah gegeran, wis ngene balen nang ayah gitu kan. Nah, terus diambil oleh ayahnya, nanti dibagikan. Begitulah ghanimah pada saat itu dengan kebijaksanaan, kemahabijaksananya Allah Subhanahu wa taala turun ayat ini, qul al anfalu lillahi war rasul. Wis dibangi rebutan, ambil ini. Jadi ini milik Allah dan Rasulnya. Nah, setelah ini jadi dikategorikan sebagai milik Allah dan milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Rasulullah membagi secara adil. Ya, 4,5% dari harta jarahan itu dibagikan kepada pasukan-pasukan perang atau mungkin kaum muslimin yang 1/5 hak sepenuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seperti itu. Wa aslihu dzata bainikum. Ya, maka fattaqullah di situ. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah. Ya. Bertakwa itu artinya bagaimana? Hati-hati, ya, takutlah kepada Allah. Jangan hanya karena ambisi duniawi lalu bertentangan dengan kepemilikan Allah, dengan kebijaksanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku sahabat langsung minggir Pak, langsung minggir, wis ndak anu lagi, ya nggak rebutan lagi. Ya, itu wa aslihu dzata bainikum, ya, dan berislahlah, berdamailah di antara kalian. Kenapa demikian? Karena tadinya mereka rebutan. Ya, mereka rayahan macam-macam gegeran. Nah kan ada sedikit permusuhan kan Pak antar sahabat itu. Nah sehingga pada saat itu kemudian wa aslihu dzata bainikum. Ayo sing mau gegeran tukaran saiki dameo. Ngoten Pak. Lah harusnya di dalam berbangsa bernegara itu juga demikian. Jadi setelah kemerdekaan ini berhasil diraih, ngapunten biasanya manusia ini, warga negara Indonesia ini kan rebutan Pak, rebutan kekuasaan, rebutan pilihan, ya kan, sampai kemudian kadang-kadang tim sukses sama satu sama yang lain kan gegeran itu, ya kan, blok sana blok sini. Itu tadi permusuhan sampai sekarang itu kadang-kadang karena imbasnya pemilihan yang lalu itu belum selesai, sampai akhir masa jabatan itu kadang-kadang masih terjadi. Nah ini jangan sampai wa aslihu dzata bainikum, ya. Jadi itu bulu ya bulu, belalang dulu ya dulu, sekarang harusnya begitu Pak. Tapi kadang-kadang ini apa itu lanjut terus gitu loh. Bahkan sampai periode berikutnya ini sampai inilah ini yang terjadi, ya. Wa aslihu dzata bainikum. Makanya ya wajar kalau kemudian tadinya ada yang rivalnya ketika pemilihan, ternyata sekarang jadi pembantunya itu ya ada, tapi ya enggak apa-apa. Itu namanya wa aslihu dzata bainikum. Kalau memang niatnya berbangsa bernegara menjaga persatuan dan kesatuan, why not, kan ngoten. Jangan sampai kemudian kita suudzon, ya gak urungo ya. Kita kan sering seperti itu gitu loh Pak. Jadi ini putra-putra terbaik bangsa, kita dukung, kita doakan. Jangan kita hujat, jangan kita cemooh gitu. Masalah dia punya niat sendiri ya wallahu alam, ya itu tadi kembalinya. Kalau memang ada niat untuk kejelekan-kejelekan bangsa ini, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, ya, mengingatkan kepada beliau-beliau yang ada di sana. Gitu Pak.
Jadi makanya ketika ini kan ada vaksin ya Pak ya, katanya ya, itu aja kan rebutan itu untuk diuji coba. Rebutan untuk apa Pak ya? Rebutan untuk siapa yang dulu divaksin, rakyat apa wakil rakyat, kan begitu. Macam-macam ini. Ya, inilah. Nah, kalau sudah begitu wa aslihu dzata bainikum. Kan ngoten. Nggih. Jadi ghanimah ini sudah diberikan yang terbaik oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kalau jenengan ya jangan sampai bertengkar antara sesama kita. Apalagi umat Rasulullah ini Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah. Ternyata umat Rasulullah ini umat yang terbaik. Ada spesial yang diistimewakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam loh. Ya, dibanding dengan nabi-nabi sebelumnya. Jadi Rasulullah itu sampai beliau pernah bersabda begini, "Utitu khamsan lam yu'tihinna ya ahadun qabli." Saya itu diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum saya. Sampai seperti itu ya. Jadi tidak ada yang nabi-nabi terdahulu tidak diberikan seperti yang diberikan Rasulullah SAW ini ya, yang diberikan kepada Rasulullah SAW itu. Di antaranya adalah apa? Yaitu al-ghanimah. Ada hak merampas harta jaran itu. Jadi itu yang diberikan spesial kepada Rasulullah. Nabi-nabi terdahulu tidak ada. Itu seperti itu. Maka kalau jenengan monggo wa aslihu dzata bainikum. Oke. Adanya perbedaan pendapat, apalagi beda pendapatan ya. Itu wajar ya Pak ya. Itu sehingga kita saling damai. Wa aslihu dzata bainikum. Terus apa itu? Wa ati'ullah. Nah itu, taatlah kepada Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, banyak ayat Pak tentang itu, agar kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Ada orang itu yang taat kepada Allah tapi tidak mau taat kepada Rasulullah. Ada yang taatnya kepada Rasulullah sampai seakan-akan Rasulullah itu mewakili Tuhan. Itu juga ada. Mengkultuskan Rasulullah itu juga tidak boleh. Yang ideal, yang standar adalah bahwa kita harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang risalah dibawa Rasulullah kita taati sebagai bentuk kita taat kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau kita cinta Allah, kita taat kepada Allah, kita iman kepada Allah, maka harus fattabi'uni, ngikuti ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atiullaha wa atiur rasul. Apa itu tadi? In kuntum mukminin, nggih. Apabila kalian merasa sebagai orang beriman. Konotasinya kalau kula jenengan tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, berarti kula jenengan bukan orang beriman. Kenapa? Karena kalau kita in kuntum mukminin, kalau kalian itu orang beriman, maka ya harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Lah ini kemudian ada ayat wa ulil amri minkum. Nah, itu penjabarannya. Apa wa ulil amri minkum? Ya orang-orang yang memiliki amanah untuk memegang kuasa. Di situ kenapa setelah atiullah atiur rasul kok tidak ada atiu ulil amri minkum? Kok atiunya dibuang? Karena bisa jadi ulil amri minkum itu ada yang taat kepada Allah Rasulullah, ada yang tidak. Lah kula jenengan ketika kepemimpinan kula jenengan, pemimpin kula jenengan sudah taat kepada Allah dan Rasulnya, wajib bagi kita mengikutinya. Begitupun sebaliknya. Ketika pemimpin itu membuat kita semakin bubrah, ya kan? Tidak taat kepada Allah, bertentangan dengan aturan Rasulullah, maka kita tidak wajib mengikutinya. Makanya atiunya dihilangkan. Itulah la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk Allah apapun siapapun yang sekiranya akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek siapapun gampang Pak. Nggih, ngapunten misalnya saya mengajak Pak Yanto untuk jegur got, itu kan jelas itu. Ya enggak wajib Pak Yanto untuk mengikuti saya. Gitu. Yang payah itu kalau mengikuti sesuatu Pak. Ngapunten, Android seperti ini ya Pak ya. Ini kan sesuatu ini.
Ya, ini sesuatunya bukan sesuatunya sehari ini loh, Pak. Ya, ini sesuatu yang kadang-kadang menjerumuskan kita kepada maksiat Allah. Maka la ta'ata li makhlukin, makhluk apa saja, siapa saja, termasuk Android, HP yang dipegangkan putra-putri kula jenengan semua. Itu hati-hati ketika sudah bertentangan dengan aturan Allah, berarti harus ada tindakan-tindakan yang signifikan untuk supaya anak-anak kita, generasi kita ini tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif dari apa yang kita berikan. Apa saja, ya, apa saja. Itulah jamaah sekalian, ya, mudah-mudahan satu ayat ini ya menginspirasi kita di dalam berbangsa bernegara yang sudah ke-75 tahun ini, ya Pak ya, sehingga Allah memberikan yang terbaik sebagai itu balasan dari syukur panjenengan terhadap kemerdekaan. Syukur kula jenengan bukan hanya lomba kerupuk, lomba lari karung, saiki gak oleh gitu. Tapi substansi syukur itu ya, ayo kita tambahkan kegiatan-kegiatan positif kita. Kita tambahkan kualitas jamaah kita, makmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan nikmat itu, la azidannakum, ya, menambahkan nikmat itu, menambah keberkahan, menambah kebahagiaan kita sekeluarga, anak cucu kita, generasi-generasi kita, sehingga hasil pejuang-pejuang itu bisa dinikmati di dalam berbangsa bernegara jaya selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, ayah ibu kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Orang tua yang masih hidup, ya Allah, berikan panjang umur. Yang sakit, ya Allah, Engkau sembuhkan sakit mereka. Yang sedih, Engkau bahagiakan mereka. Ya Allah, berikan orang-orang yang sudah mendahului kami, orang-orang yang tersayang di antara kami, orang tua kami, sesepuh kami, para pahlawan, para pejuang yang telah mendahului kami. Ya Allah, lapangkan alam kubur mereka, jadikan wafat mereka bagian dari husnul khatimah. Jadikan mereka, ya Allah, mendapatkan surgamu dan jauhkan dari siksa kubur dan bagian dari nerakamu. Ya Allah, ya Rabb, berikan selamat kepada kami. Allahumma sallimna wal muslimin wa ansurna wal muslimin wa izzal islam wal muslimin wa ahlikil kuffar wal zalimin wal musyrikin birahmatika ya arhamar rahimin. Muliakan kami dan kaum muslimin, ya Allah, sehatkan jiwa raga kami dan kaum muslimin. Ya Allah, lapangkan rezeki kami, ya Allah, lancarkan usaha kami, ya Allah, penuhi hajat-hajat kami, ijabahi doa-doa kami, terimalah ibadah dan taubat kami, ya Allah. Allahumma dufa'annal bala'a wal ghala'a wal waba'a wal syada'ida wal mihan wa jami'al amradi wal fitani ma zuhara minha wa ma batan fi baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jauhkan diri kami, bangsa negara kami dari segala macam musibah, bala, bencana, wabah, virus, khususnya corona. Ya Allah, jadikan diri kami bahagia dunia dan akhirat kami. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyyatina wa talamidana khususan jamaah kajian tafsir min ahli ilmi wa ahli Quran wa ahli sunnah wal jamaah wa ahli sihah wal afiyah wa ahli rizki halalan thayyiban mubarakah wa ahli ziyaratil Makkah wal Madinah wa ahli karamati wal istiqamah was salamah wa ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.